Lalu kemudian Allah katakan, falamma atahuma shalihan, tatkala keduanya akhirnya Allah karuniakan anak yang soleh, anak yang sempurna, anak yang sehat, ya. Ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Keduanya kembali kepada perbuatan lamanya. Ya, kalau itu adalah orang syirik, biasa berbuat syirik, orang kafir, kembali kepada kekafirannya, kembali kepada kesirikannya. Kalau itu adalah kita orang beriman, seorang muslim, yang tadinya nggak rajin ibadah, nggak rajin sholat, jadi waktu istrinya hamil mau melahirkan, dia rajin sholat, dia rajin ibadah, bahkan sholat malam bangun, dia sholat duha juga, minta. Tapi ketika sudah lahir, sudah selamat, sudah selesai urusan kelahiran, bayi itu sudah berlangsung beberapa hari, bahkan sudah sebulan, 2 bulan, lupa lagi kepada Allah, ya, mereka kembali dengan kehidupan lamanya, dan inilah berarti mereka tidak menyadari justru proses kelahiran itu adalah cara Allah mengingatkan seseorang kepada dirinya, artinya kepada Allah. Di sinilah pengertian tauhid rububiyah yang mengingatkan kita kepada perjanjian kita dengan Allah ketika kita di alam arwah, ya, menjawab pertanyaan Allah, bukankah Dia Tuhan kita? Kita menjawab, ya benar, Engkau adalah Tuhan kami. Jadi Allah ingatkan dalam peristiwa semacam ini. Tapi ternyata manusia kembali kepada sikap keingkarannya. Menarik dalam kajian tentang ayat ini kita lihat, ya. Qala wa qad dhahaba ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir menceritakan, ya, anak ya fi Adam wa Hawa. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan Adam dan Hawa, ya. Alaihi wassalam, ya, salam kepada keduanya. Wa anna dhamir fi qaulihi ta'ala, yaitu kata ganti dalam kalimat ini ja'ala lahu syuraka, ya, ya'ud ilaihuma. Jadi kata-kata mereka keduanya kembali berbuat syirik, ya, itu diartikan kepada Adam. Ada yang mengatakan itu, ya. Tapi kita lihat, kita dalami pengertiannya, ya. Ada riwayat, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Samurah. Ya, kita perhatikan baik-baik ini supaya jangan salah paham. Yang dimunculkan oleh beberapa orang yang menyebut dirinya sebagai ahli tafsir, ya, tapi menafsirkan sesuatu dengan gegabah karena bersandar kepada keterangan hadis yang tidak kuat, yang sanadnya tidak nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sampai kepada Samurah ini. Itu dikatakan begini. Ini kalau bapak para jemaah nanti mendengar cerita ini jangan merasa aneh, karena memang ada yang menafsirkan itu adalah Adam. Padahal kita berpikir, apa mungkin Adam setelah itu berbuat syirik lagi? Memang awalnya menciptakan tentang Adam sebagai awal penciptaan kita manusia. Tapi ketika berbicara tentang keduanya melahirkan, keduanya sampai kemudian berdoa, itu sudah berbicara seluruh umat manusia, pasangan suami istri pada umumnya, ya, yang kebanyakan tidak bersyukur kepada Allah, mestinya begitu. Tapi ternyata ada yang memunculkan ini, itu adalah yang dimaksud Adam dan Hawa itu sendiri. Dari hadis Samurah itu dikatakan begini. Lama waladat Hawa tofa biha iblis. Jadi tatkala Hawa melahirkan anak, iblis itu mengelilinginya. Iblis mengitari Hawa, ya. Mendekati Hawa, mengelilinginya. Wa kana la ya'ishu laha walad. Dan digambarkan tadi bahwa iblis itu tidak hidup dengan seorang anak, ya. Ya. Jadi ini digambarkan wa kana la ya'ishu laha walad, dan adalah si Hawa ini itu didapati tidak pernah berhasil punya anak yang sempurna sampai lahir betul, ya, itu digambarkan begitu. Jadi iblis mengelilingi Hawa karena melihat Hawa itu nggak berhasil terus melahirkan, terus mati, melahirkan mati, nggak pernah ini berhasil punya anak. Itu gambarannya begitu dalam hadis yang digambarkan ini. Faqala Samihi Abdul Harith. Lalu iblis datangi Hawa, mengatakan, Hawa, kalau engkau pengen anakmu lahir sehat dan terus menjadi besar, beri nama Abdul Harith. Nah, kata si iblis ini. Jadi iblis yang kasih tahu, ya. Fa innahu ya'ish. Kalau engkau beri nama itu dengan Abdul Harith, anak itu akan selamat. Jadi anak yang hidup sebelumnya. Nah, fasamathu Abdul Harith fa'asha. Dan akhirnya ketika Hawa memberi nama anaknya dengan nama Abdul Harith, anaknya hidup, nggak seperti anak-anak sebelumnya yang mati. Jadi ada riwayat yang semacam ini, ya, yang tentu saja ini jauh dari kebenaran,
Ya, wa kana dzalika min wahyi syaitan. Karena itu sama saja dengan membenarkan wahyu atau arahan dari setan, dari iblis. Nah, itu mustahil untuk terjadi pada diri Hawa ya, atau pada diri Adam alaihi salam. Jadi ini dibantah banyak oleh ahli tafsir seperti Ibnu Abbas ya, kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan hal yang serupa, Imam Al-Qurtubi juga ya, dan Imam Zamakhsyari dan banyak imam mufasir lain mengatakan hadzal qaulu laisa marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa perkataan hadis yang semacam ini enggak sampai kepada Nabi, cuma sampai ke Samurah aja kok. Jadi yang cerita itu Samurah katanya. Jadi bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa hadzal qaul ya la yasihu. Mereka mengatakan ini ucapan yang enggak benar. Ini hadis yang enggak benar kalau kayak begini. Fa inna Adam alaihi salam ahadul anbiya, karena Adam itu adalah salah satu nabi, salah satu Rasulullah utusan Allah al-kiram yang Allah muliakan. Wa minal muhal an yastajiba Adam li amrin yakhdusul aqidah. Adalah mustahil kalau Adam sebagai utusan Allah tadi menerima masukan dari iblis, dari setan ya, yang bermaksud merusak akidahnya, merusak keyakinan tauhidnya. Itu nggak mungkin ya. Bal huwa syirkun billah, karena itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. Kalau mengikuti arahan setan lalu jadi benar gitu, misalnya gara-gara tadi disuruh kasih nama Abdul Haris, betul jadi lahir, jadi besar, anak jadi hidup. Sementara tadi sebelumnya nggak pernah lahir anaknya, lahir tapi langsung mati gitu. Wa inna masahih, jadi sesungguhnya yang sebenarnya dari hal ini adalah kama qala al-Hafidz Ibnu Katsir, sebagaimana diucapkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, anna dzalika kana fi dzurriyyati, bahwa yang dimaksud di dalam kalimat ja'ala lahu syuraka itu adalah kepada anak keturunan Adam. Jadi bukan Adam dan Hawa. Maksudnya adalah anak keturunan Adam itulah yang nantinya bersikap seperti itu, kembali kepada perbuatan syirik setelah dapat karunia berupa anak yang lahir untuk mereka. Ya. Bidalili qaulihi ta'ala, apa yang dikatakan oleh beliau itu dengan dalil ayat Allah berikutnya tadi, yaitu kalimat fata'alallahu amma yusyrikun ya, yang artinya maha tinggi Allah, maha sempurna Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tidak mungkin Allah seperti itu. Fal ayah waradat hikayah an dzurriyyati maaf. Fal ayah waradat hikayah an dzurriyyati Adam. Ayat ini meriwayatkan tentang keturunan Adam. Jadi bukan peristiwa Nabi Adam itu sendiri. Maaf sebentar. Ya. Anak-anak cucu Adam atau keturunan Adam seperti kita semua ini, mimman razaqahumullahul mala wal banin, yang Allah karuniakan kepada semua anak cucu Adam nantinya anak-anak dan harta. Ya, ada keturunan dan ada harta. Fa asyraku ma'allah, maka mereka berbuat syirik kepada Allah setelah tahu Allah mengaruniakan kepada mereka harta, mengaruniakan kepada mereka anak-anak. Wasamu auladahum bi asma'i syayatin, dan tidak jarang anak-anak cucu Adam yang demikian kasih nama anaknya dengan nama yang mirip dengan nama-nama setan, ya, nama-nama yang jelek, yang enggak ada makna yang positif, yang bagus, bagaimana yang disunahkan kita memberi nama anak-anak kita. Walaisyat bi sya'ni Adam wa Hawa, dan itu bukanlah masuk pengertiannya kepada yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Ya, itu kata Ibnu Katsir. Waqad qala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ditambahkan pula oleh Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah meridainya, kana hada fi ba'di ahlil milal walam yakun bi Adam. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada sebagian pemeluk agama Islam ini, ya, tapi tidak kepada Adam. Atau pemeluk kepada agama tauhid ini, jadi baik yang Nasrani, yang Yahudi, yang Muslim, ini kita semua, ya. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabir, karena Allah selalu pastinya menyampaikan kalimat kebenaran, ya, yang tidak mungkin menceritakan tentang kebatilan, tentang peristiwa Adam seperti itu, dan Allah adalah zat yang senantiasa memberikan hidayah kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, para jemaah sekalian, ini
kaitan dengan ayat yang ke-189 dan 190 ya. Lalu kemudian pada ayat 191-nya kita dalami, Allah katakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ya. Apakah mereka berani bersikap sedemikian rupa kembali menyekutukan Allah, kembali menyembah selain Allah, di samping Allah. Jadi mereka juga percaya Allah, tapi di samping Allah mereka juga percaya kepada selain Allah. Ya, mereka masih minta kepada selain Allah. Ya, padahal yang mereka sembah selain Allah itu malah yakhluqu syai'an, enggak menciptakan sesuatu. Sedangkan Allah baru saja menciptakan sesuatu, melahirkan anaknya yang sehat itu. Kan begitu mestinya berpikir. Kita baru saja menerima karunia dari Allah berupa anak yang sehat ini, yang sempurna, yang lahir membuat kita bahagia dan senang sebagai kedua orang tua. Masa setelah itu kita langsung bersikap menduakan Tuhan? Dan diduakannya Tuhan kepada zat yang nggak menciptakan. Padahal yang menciptakan itu hanyalah Allah sendiri. Wahum yukhlaqun, bahkan sesembahan itu diciptakan, patung itu dibuat dari sagu, dari terigu, dari batu, ya, dari pohon, dibuat oleh manusia, ya, dilukis oleh manusia, digambar oleh manusia. Nah itu yang disebut dengan wahum yukhlaqun, ya mereka itu dibuat, ya. Jadi bukan menciptakan diri mereka sendiri, ya, bukan hadir dalam kehidupan ini dengan sendirinya, sebagaimana Allah al-wujud, ya. Makanya Allah itu disebut sifatnya adalah al-wujud, bukan al-maujud. Kalau yang lain itu disebut al-maujud. Kita itu kalau ada disebutnya maujud. Hal maujud Muhammad fi hadzal fasl, apakah Muhammad ada hadir di sekolah ini, di kelas ini? Itu pertanyaannya adalah hal maujud Muhammad. Itu kalimatnya maujud ada. Tapi kalau Allah nggak disebut maujud, karena dia bukan diadakan. Maujud dan isim maf'ul, yang artinya dia menjadi objek yang dihadirkan, dimunculkan. Nah itulah manusia disebut sesuatu yang maujud. Atau makhluk yang selain Allah disebut maujud. Tapi kalau Allah adalah wujud. Dia disebut maknanya sifatnya wujud, qidam, baqo. Dia wujud yang ada dengan sendirinya. Dialah yang qidam, yang permulaan, yang ada sebelum segala sesuatu itu ada semuanya. Dan baqo, dan dialah yang kekal, yang adanya terus sampai waktu yang dia inginkan dengan dirinya sendiri. Dan dialah zat yang maha kekal selama-lamanya. Kemudian menarik di ayat berikutnya Allah sebutkan wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Mereka adalah makhluk-makhluk yang kalian sembah. Itu adalah makhluk yang nggak bisa menolong, nggak bisa memberikan pertolongan bantuan buat kita, memberi manfaat buat kita. Manusia yang menyembahnya. Tidak. Kita menyembah mereka, tapi mereka nggak kasih kita apa-apa. Beda dengan kita menyembah Allah. Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita karunia, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita pasangan hidup, Allah kasih kita karunia berupa anak ini. Ya. Sedangkan mereka tidak memberikan apapun pertolongan kepada kita manusia. Wala anfusahum yansurun, bahkan mereka sendiri pun tidak bisa memberikan pertolongan pada diri mereka sendiri. Patung itu kalau dihancurkan, dipukul, jatuh, pecah, patah, berkeping-keping seperti waktu Nabi Fathu Mekah, ya. Berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah itu ditarik keluar, dilempar, dihancurkan, ya. Kemudian yang ada di atas pun juga demikian, itu dihancurkan. Nah itu karena keberadaannya ada di dalam Ka'bah, ya. Kalau di sini suka ada mengkritisi, itu kok berhala-berhala itu dihancurkan, itu namanya Nabi berarti tidak punya sikap toleransi. Ini keliru, ya, pertanyaan ini, bahwa Nabi tetap membenarkan ketika ada kaum kufar Quraisy yang masih menyembah berhala, yang tidak menyembah berhalanya di Masjidil Haram lagi, di sisi Ka'bah lagi. Itu maksudnya. Karena itu adalah sudah tempat suci, tempat yang dibersihkan, yang kemudian Allah katakan di dalam ayat yang lain turun kepada ayat Nabi setelah Fathu Mekah itu kalimat innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu sesungguhnya mereka hanyalah orang-orang yang kotor, orang-orang yang najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'anihim hadza. Mereka tidak boleh lagi dekat masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini, setelah Nabi Fathu Mekah. Jadi maksudnya adalah dalam konteks adanya di Ka'bah itu. Kalau di luar Ka'bah ada orang nyembah berhala, ya dipersilahkan. Yang penting tidak mengganggu umat Islam yang ingin menyembah Allah saja. Ya, nah itu artinya itu yang dimaksud dengan sikap tasamu atau toleransi. Kemudian terakhir dalam kalimat ayat yang 193 Allah katakan wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Ya.
Seolah Allah bertanya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah itu. Wahai kalian yang selama ini menyembah Tuhan selain Allah, beribadah kepada sesembahan yang kalian anggap punya kekuatan, punya manfaat, punya sesuatu yang bisa menolak bahaya, bisa memberikan pertolongan kepada kalian itu. Coba tunjukkan bahwa kalau kalian ya semua ini bisa berdoa meminta kepada berhala-berhala itu ya, apakah bisa dipastikan kalau kalian minta petunjuk ke jalan yang katakan ke suatu jalan ya, kalau dalam kalimat ini ilal huda, ke jalan yang benar, la yatabi'unakum, mereka enggak la yatabi'ukum, mereka enggak ikuti kalian. Artinya maksudnya mereka enggak punya kemampuan untuk menunjukkan kepada kalian rambu-rambu jalan. Ya. Beda dengan kita, mohon petunjuk kepada Allah, Allah kasih kita jalan. Allah kasih kita guidance. Kita seperti punya GPS gitu. Ditunjukkan, ini jalan menuju keselamatan, menuju kebenaran. Ikuti petunjuk Allah dalam kitab Al-Quran ini. Buat kita umat Nabi Muhammad SAW itu. Sedangkan mereka beribadah kepada sesembahan selain Allah itu, sesembahan itu tidak akan mengarahkan mereka kepada apapun. Ya. Jadi berhala itu tidak akan bisa menjawab seruan mereka ya untuk mengikuti maunya mereka, mengarahkan mereka ke jalan yang mereka inginkan, atau orang-orang yang musyrik yang tadi menyembah berhala itu yang mereka inginkan tersebut ya. Sama saja hasilnya, sawaun alaikum adautumuhum am antum samitun, sama saja hasilnya ya, kalian seru mereka ya. Jadi ada orang yang bilang enggak, saya cuma bikin aja menghormati dia sebagai Tuhan yang kita ya taruh dipajang di rumah dan sebagainya. Saya nggak minta apa-apa kok sama dia, saya diam aja. Tapi dia kasih saya sesuatu pasti karena dia hadir di rumah saya. Nah itu kata Allah sama saja, kalian sembah, kalian ngomong kepada dia minta, maupun kalian diam nggak minta kepada mereka, sama dengan menghadirkan berhala itu hadir dalam hati dan pikiran kita, dalam jiwa kita ini, seolah kehadirannya adalah memberikan ketenangan batin bagi kehidupan orang seseorang, dan akan nantinya memberikan dampak kepada memberikan manfaat bagi kehidupannya dan menolak mudarat. Itu adalah hal yang sama saja kata Allah, tetap tidak benar, tetap tidak dibolehkan dalam agama ini, dan mereka tidak akan memberikan manfaat apapun. Para jemaah sekalian, dalam tafsir lebih lanjut ini dikatakan oleh Imam ini, tsumma ja'atil ayat taqarra bi hujjajiha as-sati'ah wa barahiniha ad-damighah. Kemudian ayat yang ke 193 sampai 195 yang saya baca tadi, itu adalah ayat-ayat yang menerangkan dengan hujah yang sangat jelas ya, keterangan yang mendalam ya, yang menggugah, berusaha menggugah, menyentuh ya, mengorek-ngorek hati orang-orang yang menyimpang dari tauhid ini, yaitu kaum musyrikin ini. Alladzina ja'alu lillahi syuraka wa andadan, yang menjadikan Allah sebagai syarikat dan tandingan-tandingan ya, sekutu-sekutu, min syajarin au hajarin, baik itu dalam bentuk pohon, dalam bentuk batu, wa abaduha min dunillahil wahid al-qahar, yang mereka sembah selain Allah, zat yang satu, zat yang maha perkasa, yang maha kuasa. Wa maudhu' ibadatil authan wal ahjar, persoalan penyembahan mereka kaum musyrikin kepada penyembahan berhala dan patung-patung ya, pohon-pohon yang semacam ini, qadimun biqadamil insaniyah. Ini memang sudah ada sejak awal dulu. Kalau dilihat sejarahnya, ini bukan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ya. Faqad zaharatil wathaniyah mundu zaman Nuh alaihi salam. Soal penyembahan berhala dan patung ini sudah muncul sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam ya. Wastamarat ila zamani Ibrahim, dan terus berlangsung sampai zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Tsumma fasyat wa antasyarat baina kufari Makkah. Kemudian berkembang dan terus ada akarnya, ada cikal bakalnya yang benihnya tidak pernah hilang, itu pada penduduk Mekah ini. Jadi penduduk Mekah itu sebetulnya ada penduduk yang pernah didakwahi oleh Nabi Ibrahim supaya kembali kepada tauhid ya. Dan terus pertentangan itu terjadi sampai ternyata yang lebih kuat pada generasi yang ada di zaman Nabi Muhammad, generasi yang mengikuti kaumnya Nabi Ibrahim yang tetap menyembah berhala. Itulah Nabi kita kembali diutus untuk mengingatkan mereka sebagaimana waktu itu diutus Nabi Ibrahim mengingatkan mereka kepada tauhid ini. Jadi ilahi ini bi'tsatir Rasul al-A'zam sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai waktunya Nabi diutus,
kaum musyrikin yang menyembah berhala ini masih eksis, masih ada. Waqad ja'at suratul A'raf tunaddid bi ibadati hadil ausan. Justru surat Al-A'raf ini banyak berbicara tentang orang-orang yang menyembah berhala ini, ya. Wa tuzawwiri bi uquli man abadaha min dunillah. Untuk membuat kita yang masih memiliki akal pikiran yang sehat ini menggunakan akalnya untuk memperhatikan bagaimana mungkin sosok makhluk yang dibuat sendiri oleh kita, yang kita gambar sendiri, yang kita lukis sendiri, kalau masih dalam bentuk foto dan lukisan, yang kita bentuk sendiri dalam bentuk patung dan berhala-berhala itu, kemudian kita menyembahnya. Fahiyah hijarah la tasma' wa la tanfa'. Bukankah dia adalah batu yang nggak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat, nggak bisa bicara. Wala tarfa' an abidiha syai'an. Nggak bisa menolak, nggak bisa ngusir, nggak bisa ada orang yang menolak nggak mau beribadah kepada dia nggak bisa menghukum orang yang nggak mau beribadah kepadanya. Ya. Fakaifa tu'bad min dunillah. Bagaimana mungkin sosok makhluk patung semacam ini bisa menjadi sesembahan selain Allah? Walihada yaqulul Qur'anul Karim. Inilah makanya kalimatnya berulang dalam bentuk dialog yang menggugah akal sehat seseorang. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bagaimana mungkin kalian bisa mempersekutukan apa yang tidak menciptakan? Justru mereka malah diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran. Mereka tidak bisa menolong diri mereka. Tidak bisa memberikan pertolongan buat kita. Wala anfusahum. Dan juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Yang surun. Ya. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Dan jika kalian seru mereka, meminta kepada mereka supaya mengarahkan mereka kepada kebaikan, pada petunjuk, mereka tidak bisa mengarahkan itu dan tidak bisa membimbing kita kepada petunjuk itu. Sawaun alaikum ad'autumuhum am amtum shamitun. Sama aja buat mereka, kalian minta kepada mereka, nanti minta kepada berhala itu untuk memberikan pertolongan kepada kalian, atau kalian diamkan saja mereka, hanya diletakkan di rumah kalian, di tempat-tempat suci kalian, yang dianggap itu sebagai sebuah cukup sesembahan, kayak orang meletakkan sesajen, meletakkan gambar, meletakkan patung, sebuah tempat yang dianggap itu akan memberikan manfaat pada dirinya. Nah, itu pengertian shamitun. Sama saja, kalian sikapi dengan bentuk itu atau tidak, semua tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Inilah barangkali para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah ayat yang berbicara masalah tauhid, ya. Tauhid rububiyah khususnya, dan menggambarkan sebuah peristiwa yang dialami oleh manusia yang ketika mereka mengalami proses kelahiran anak manusia berikutnya atau anaknya sendiri, anak kandungnya, di mana saat itu setiap manusia itu ingat Tuhan, ingat Allah, ya. Bukan tidak mungkin mereka akan bertambah zikirnya, bertambah doanya, kuat-kuat, ya, bertambah sholat malamnya, ibadahnya, itu karena ingin mengharapkan kelahiran anak yang sehat, anak yang normal, ya. Nah, tapi ternyata setelah itu terjadi, banyak di antara manusia, kalau bagian kita umat Islam, di antara umat Islam kembali kepada kemaksiatannya, kepada kejahilannya, kepada perbuatan fasiknya, yang akhirnya membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, semoga kita terlindung dari amalan yang semacam itu. Kita justru ketika ada proses kelahiran yang semacam itu, justru menambah kuat keyakinan kita. Karena diingatkan bahwa Allah lah yang menghadirkan anak kita lahir itu. Sebagaimana kita pun waktu kita lahir dihadirkan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita. Siapapun orang tua yang ketika lahir anaknya, keturunannya, dia akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa. Nah, itu menggantikan keletihan mereka dalam proses kelahiran yang tadi digambarkan, lelah, letih, rasa berat itu tergantikan, ya. Kegembiraan itu menghilangkan semua kelelahan keletihan itu. Ini sebuah penggambaran ketauhidan sebetulnya buat kita. Boleh jadi seseorang dalam upaya menegakkan dakwah tauhidnya dalam sebuah perjuangan dakwah ini, dia merasakan kelelahan, dia merasakan kelelahan, dia merasakan begitu banyak fitnah dalam kehidupan sosial ini terjadi, seperti yang kita alami dalam kehidupan kita di tanah air yang kita cintai ini misalnya. Kita merasakan banyak keprihatinan, ya. Saudara kita, teman kita, guru kita, ustadz kita yang kita kenal baik difitnah macam-macam, dituduh teroris, dituduh ini semua, dipenjarakan, dan segala macam yang kita rasakan misalnya. Siapapun yang berpihak kepada kebenaran sekarang ini seolah-olah hidup dalam
penderitaan dan kesulitan. Ketahuilah, kalau orang itu berhasil membangun hubungan dirinya dengan Allah dengan baik, keimanannya kuat dalam hatinya, maka apa yang dia rasakan sebagai sebuah penderitaan yang orang lain melihat dia menderita, dia di penjara, dia susah, dia sakit, dia berat, tetap bagi orang itu yang ada adalah kegembiraan, rasa syukurnya kepada Allah, karena ini yang lebih dominan. Karena seperti tadi orang tua, ya, ibu yang mengandung yang berat, bapak yang mengandung yang ikut peduli dengan beratnya penderitaan seorang istri, begitu lahirnya seorang anak, semuanya hilang. Penderitaan itu seperti tidaklah sebagai sebuah penderitaan. Begitu pula yang dirasakan oleh kita orang beriman ketika berdiri di atas al-haq ini atau kebenaran ini, tetap merasa nyaman, merasa tegar, dia merasa kuat, ya karena dia tahu dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya gambarkan, ada satu saya sempat baca satu artikel menarik kemarin, saya kutip jadinya di sini, dan ini mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan buat kita, ya. Ini disampaikan bahwa kedekatan kepada Allah itulah yang membuat seseorang begitu mendapatkan pertolongan Allah yang pasti, ya. Kalimatnya adalah kun ma'allah. Senantiasalah kalian hadir bersama dengan Allah. Artinya hadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. An-nahru lam yughrik Musa ar-radhi' wa huwa fi qimmati dha'fihi. Sungai Nil itu tidak dapat menenggelamkan bayi Musa alaihi salam. Padahal ia sebagai bayi itu di puncak ketidakberdayaannya, di puncak kelemahannya. Kan bayi itu adalah posisi yang sangat lemah, ringkih. Tapi justru di sungai Nil yang begitu deras dan luas, dia selamat. Sebaliknya, bainama ughriqal malik Fir'aun wa huwa fi qimmati jabaruti. Sedangkan si raja Fir'aun ketika dia dalam puncak kekuasaannya, dalam kehebatannya, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan, dia bisa Allah tenggelamkan. Jadi dia tenggelam, ya, di laut, ya, dalam puncak kejayaannya. Sementara Musa kecil, si bayi, dia tidak tenggelam di sungai Nil, padahal dia dalam puncak ketidakberdayaannya. Faman kana ma'allahi falan yadurrahu da'uhu. Maka siapapun yang senantiasa bersama dengan Allah, maka selama apapun kondisi dirinya, dia tidak akan pernah terancam bahaya yang bisa mematikan dirinya. Ya, karena dia bersama dengan Allah. Wa man lam yakun ma'allahi falan tanfa'ahu quwwatuhu. Sebaliknya, mereka yang tidak bersama dengan Allah, maka mereka akan sukses, tidak akan berjaya sehebat apapun kekuatan mereka. Menang yang sungguhnya pada akhirnya adalah milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah wala tubali. Senantiasalah terus bersama dengan Allah dan tidak peduli bagaimana keadaan kita. Kita dalam keadaan senangkah, dalam keadaan susahkah sekarang, dalam keadaan nyamankah, dalam keadaan sakitkah, dalam keadaan sehatkah, dalam keadaan bebas, dalam keadaan di penjara, dalam keadaan menang, dalam keadaan kalah, dalam keadaan prihatin seperti kondisi sekarang ini. Ketika kita tetap bersama dengan Allah, kita tidak pedulikan itu, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik buat kita hamba-hambanya insya Allah. Demikianlah barangkali para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Sama-sama kita bermohon kehadirat Allah SWT agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, agar apa yang kita pelajari, yang kita dalami, yang kita tadaburkan dalam ayat-ayat Allah Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang menambah keimanan kepada kita semua, menguatkan semangat kita untuk beribadah kepadanya, dan menajamkan akidah tauhid kita untuk hanya bersandar dan berharap hanya kepada Allah saja. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru la hawla wa la quwata illa bik. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka atas samiul alim wa tub alaina innaka atat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zawidna bit taqwa. Allahumma zawidna bit taqwa. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Ya, Subhanakallahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.